الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi tuhan nabi sahbil ali amma ba'du. Para jamaah pengaosan Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kula kalian panjenengan taksih angsal hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga kula kalian panjenengan saged mengisi waktu Jumat pagi kita dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pagi hari ini pada bab ma yaqulu idza labisa thawbahu. Bab apa yang diucapkan ketika memakai pakaiannya. Sebelum masuk kepada pembahasan pakaian, maka ada beberapa hal yang berhubungan dengan pakaian. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pakaian, yaitu ada 5. Yang pertama, hukum memakai pakaian adalah wajib ketika digunakan untuk menutup auratnya, untuk menutup badannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Yang mana Allah memerintahkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita, Allah menurunkan kepada kita pakaian yang tujuannya adalah untuk menutup aurat-aurat kita. Ini hukumnya wajib, menutup aurat. Sehingga untuk batasan aurat laki-laki dan perempuan niku wonten pembagian nih, wonten beda nih ya. Yang jelas kalau untuk laki-laki kan pun jelas ya, antara pusar dan lutut. Untuk perempuan ketika di luar sholatnya, maka ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan yang paling kuat adalah semua anggota badan, semua badan perempuan adalah aurat. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang ini, termasuk wajah dan telapak tangan kedah ditutupi bagi perempuan. Ini pendapat yang kuat. Oleh karenanya tidak boleh kita mencibir, merendahkan orang-orang yang memakai cadar, karena memang itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama, mengikuti pendapat yang paling kuat untuk perempuan. Tapi pendapat yang kedua, pendapat yang agak lemah, semua badannya perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya mboten apa kebuka. Lah yang kedua, hukum memakai baju yang kedua adalah al-mandub, sunnah, dianjurkan, yaitu terlebih pakaian-pakaian yang bagus ketika digunakan untuk menghadiri acara-acara yang mulia. Kados napa namanya Jumatan, memakai pakaian yang bagus, yang putih, kemudian menghadiri acara-acara seperti Hari Raya Idul Fitri kados kala wingi. Iki mboten napa, pakai pakaian yang bagus dan tidak dianggap napa namanya sombong ketika orang itu memakai pakaian yang bagus. Sampai wonten salah satu sahabat niku sanjang ten Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat ada seseorang yang mana pakaiannya sae, kemudian sandale nggih sae. Akhirnya Nabi mengatakan demikian, sahabat ini mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apakah itu dianggap sebagai sombong? Tidak. Hal itu tidak dianggap sebagai kesombongan karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka hal-hal yang indah. Mboten napa kita menggunakan pakaian yang bagus, yang agak mewah asal kita mampu, yang tujuannya bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, tapi untuk menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mboten napa niki. Atus hari raya kemarin napa namine kan biasane tumbas kelambi anyar, kembaran sak keluarga kan ngoten nah. Sak kucing-kucinge nggih kembaran biasa kan ngoten. Mboten napa tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tidak masalah niki. Asal dengan syarat tidak ada unsur kesombongan atau unsur pamer. Kemudian napa namine Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan menggunakan pakaian yang tujuannya pamer atau untuk kesombongan, wa kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhilatin. Tirose Kanjeng Nabi, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa didasari dengan kesombongan. Mboten napa niki. Kalau tujuannya kita menggunakan pakaian itu untuk takabur, untuk kesombongan, untuk pamer, maka hukumnya makruh. Bagaimana dikatakan oleh ulama, memakai pakaian yang makruh adalah ketika tujuannya untuk takabur, untuk pamer, sesuai hadis niku wau. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan kul ma syi'ta, mangano sak karepmu, wal bas ma syi'ta, pakailah pakaian terserah engkau, ma akhta'at kasnain isnatani, tapi jangan karena dua hal ini, jangan didasari dengan dua hal ini. Napa niku? Sarafun wa makhilatun, berlebih-lebihan dan napa namine makhilah, kesombongan. Kemudian hukum memakai pakaian yang berikutnya, haram memakai pakaian. Lah niki wonten pembagian-pembagiane. Kados misale lek jaler menggunakan napa pakaian sutra kan ngoten. Boten nangsal lari jaler, tiang jaler menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra atau terbuat dari emas, itu mboten nangsal kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah, beliau punya penyakit gatal, sehingga oleh Nabi diizinkan untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra karena bisa mengurangi penyakit gatalnya. Mboten napa niki. Niku lah haram nggih, menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Lah kemudian niku yang hubungannya dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan menggunakan pakaian. Lah sekarang sesuai dengan apa yang akan kita baca di sini, yaitu napa hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab berpakaian. Makanya Islam niki agama yang sempurna, urusan pakaian pun ditoto kalian syariat. Carane yo nopo, kemudian napa namine dungane opo. Tidak ada agama yang sesempurna Islam. Semua ditata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah adab-adab yang pertama diantaranya disebutkan dalam kitab ini ketika menggunakan pakaian. Maka hendaknya yustahabbu an yakula bismillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau wonten doa di sini,
Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, memakai pakaian ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini wonten kali, Pak. Wonten pakaian zahir, wonten pakaian batin. Sesuai dalam firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu fatahhir, bersihkanlah. Napa maksudnya di dalam Al-Qur'an kok Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu? Maka yang dimaksud di sini bukan hanya pakaian zahir saja yang tampak ini, tapi juga pakaian batin. Apa itu? Akhlaqul hasanah, akhlak-akhlak yang terpuji, ini juga pakaian. Termasuk malih napa hati. Tahhir qalbaka, bersihkan hatimu. Fahassin akhlaqaka, perbaguslah akhlakmu. Niku yang dimaksud dengan wasiyabaka fatahhir. Bahkan wonten sing sanjang maksud dengan wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Di sini bukan hanya lebih luas lagi, bukan hanya hati dan akhlak yang baik saja, termasuk nopo amal perbuatanmu. Sesuai dengan hadis Nabi niku nate sanjang, yuhsyarul mar'u fi thawbaihi. Seseorang itu nanti akan dibangkitkan pada dua pakaiannya. Seseorang akan dibangkitkan pada dua pakaiannya. Apa itu? Alladaini mata fihima, yang mana dia itu mati, meninggal dengan dua pakaian tersebut. Apa itu? Al-amalus soleh wal amalus sayyi. Amal yang baik dan amal yang buruk itu juga termasuk dihitung sebagai pakaian. Sehingga makna pakaian ini luas, Bang. Tidak hanya pakaian zahir saja, termasuk pakaian batin. Terlebih pakaian takwa. Pakaian takwa sesuai dengan bait syair, idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa, jika seorang itu tidak memakai pakaian takwa, taqallaba uryanan walau kana kasiya, maka dia ini apa? Hakikatnya dia telanjang walaupun dalam badannya ada pakaiannya. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, sebaik-baiknya pakaian seorang itu adalah ketaatannya ia kepada Allah. Wala khaira fima kana lillahi asiya, maka dia tidak dianggap memiliki kebaikan ketika dia bermaksiat kepada Allah. Kadang Masya Allah kalau ini setelah bulan Ramadan kemarin kan kita sibuk ya Pak sibuk napa namanya mempersiapkan persiapan hari raya. Mulai napa pakaiane anyar, selambune anyar, nggih. Nomali jajane nggih anyar-anyar. Mungkin napa namanya niki kain kursine nggih anyar. Nggih boten semerep malih lek bojone anyar nggih. Nggih mungkin wonten malih sing ngoten ya. Semua serba anyar, semua serba baru. Sedangkan setelah berlalunya Ramadan kemarin, maka keimanan-keimanan, ketaatan-ketaatan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan tidak diistiqomahkan, ditinggalkan begitu saja. Bahkan semakin memburuk setelah berlalunya bulan Ramadan, wal iyadzu billahi min dzalik. Sesuai dengan apa sing diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terlaknat niku sinten? Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka dia termasuk tiang sing terlaknat. Wal iyadzu billahi min dzalik. Tapi orang yang beruntung kata Nabi, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robeh. Orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini
lebih baik daripada sebelumnya. Bulan Dzulqa'dah ini lebih baik daripada bulan Syawal kemarin, lebih baik lagi daripada bulan Ramadan ini, termasuk orang-orang yang beruntung, sesuai dengan nopo sing disampaikan kalian Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Tujuannya berpuasa niku salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Lah apakah tattakunnya ini ada pada diri kita setelah bulan Ramadan? Ini pertanyaannya sak mantune hari raya niku ngoten. Apa oleh-oleh yang kita dapat dari bulan Ramadan? Hadiah apa yang kita bawa dari bulan Ramadan? Sehingga satu bait syair atau satu pepatah Arab mengatakan kun abdallah wala takun abda Ramadan. Jadilah engkau itu hamba Allah yang selalu taat, selalu istiqomah, dan jangan kalian menjadi hamba Ramadan yang ibadah dan bulan Ramadan tok, yang berbuat baiknya hanya di bulan Ramadan saja. Oleh karenanya saya teringat definisi hari raya, definisi hari raya sesuai sahabat Anas bin Malik. Definisi hari raya itu bukan hanya sebatas perayaan sak mantune puasa 30 hari. Beliau mengatakan salah satunya adalah kullu yaumin la yuktab alaihi dzambun fahuwa aid. Setiap hari ketika kita tidak berbuat dosa, maka itu adalah hari raya. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib pas riyoyoan niku makmi namung roti mawon. Mboten wonten lauk pauke, mboten wonten iwake, mek roti tok. Yang Arab kan jarang makan nasi kayak roti makmi. Lah sahabat yang melihat Sayyidina Ali makan roti saja niki ditangleti, "Yo Imam, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau hanya makan roti ini saja? Sakniki kan hari raya. Kok gak mewah panganane, Bang? Riyo-riyo kok makan roti tok." Napa tirasi Sayyidina Ali? Hadzal yaum lana 'id wa ghadan lana 'id wa kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fihi fahuwa lana 'id. Hari ini hari raya, esok pun juga hari raya. Maka setiap hari aku tidak bermaksiat itu saya hitung sebagai hari raya. Nah niku, sehingga ketakwaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan seyogyanya diteruskan sak mantune bulan Ramadan niki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara pakaian-pakaian yang dimakruhkan untuk dipakai, dirose ulama, pakaian-pakaian yang di situ wonten gambare sing aneh-aneh, wonten gambar sing aneh-aneh, napa malih wonten salibe. Nah niki termasuk makruh dipakai. Apalagi kajenge salat. Pas salat jamaah di masjid gambare mburine macam-macam. Sing salat wingi gak khusyuk malian. Ambek maca kan ngoten nah. Mali gak maca Al-Fatihah, maca tulisan di mburine klambine sing ngarepe kan ngoten nah. Iki makruh dipakai. Mboten sae kecuali tulisan-tulisan yang baik ya. Tulisan-tulisan yang sopan, yang baik. Tapi kalau bisa jangan dipakai di waktu salat. Nah, lalu kemudian di antara doa yang sudah kita sampaikan tadi, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikan pakaian dan kebaikan untuk apa ini pakaian dibuat. Loh, maksudnya nopo kebaikan pakaian ini? Karena yang dimaksud dan kebaikan pakaian adalah pakaian yang digunakan untuk taat kepada Allah.
pakaian yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian dan untuk apa pakaian itu dibuat. Napa keburukan pakaian? Pakaian yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labitha sauban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Alhamdulillah yang mana kasani, ya, yang Allah telah memberikan pakaian kepadaku. Allah dalam bahasanya Nabi ini, dalam bahasa hadisnya, Allah telah memberikan pakaian kepadaku. Maksudnya apa? Hakikatnya yang memberikan pakaian kepada kita adalah Allah. Ya, karena kalau memang mau kita telusuri nggih, kula kalian panjenengan niki ndamel pakaian kan kayak mek kantun tumbas mawon. Nah, boten derek-derek ndamel benang nggih. Sedangkan benang kan terbuat dari hewan Pak nggih ya. Sehingga hakikatnya semua pakaian ini Allah yang menciptakan, hanya saja manusia yang memprosesnya untuk menjadi pakaian kan. Nah ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, di mana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku kalian semuanya itu arin. Napa arin? Telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini hadisnya panjang. Ya. Yang pertama, ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku kalian semua ini telanjang. Ya, satu karena memang kita ini tidak punya kemampuan ya untuk menciptakan pakaian sendiri ya. Semua bahan-bahan dasarnya dari Allah. Hakikatnya kita telanjang. Atau arin di sini sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal, telanjang di sini telanjang napa? Kita hakikatnya tidak memiliki ketakwaan. Tidak memiliki keimanan kecuali kita diberi hidayah oleh Allah. Karena pakaian seperti yang sudah kita sampaikan tadi tidak hanya pakaian ini saja, termasuk ketakwaan niku. Atau termasuk amal soleh, sehingga yang memberikan kita petunjuk untuk beramal soleh, untuk bertakwa, hakikatnya Allah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kullukum arin, apalagi mungkin kula kalian panjenengan ketika dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, niku modele macam-macam. Rata-rata semua telanjang kecuali orang-orang khusus yang Allah berikan pakaian. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan napa diberikan keistimewaan oleh Allah sehingga kita dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan berpakaian. Amin, Bang. Tapi walaupun ngapunten besok niku pas muda kabeh, telanjang kabeh nggih, mboten sempat kula kalian panjenengan ini ngapunten ningali napa kemaluannya orang lain, bingung dewe-dewe. Saat itu saking gentingnya, saking dahsyatnya keadaan niku mboten sempat ningali maaf kemaluan orang lain, bingung dewe-dewe. Bahkan anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, teman lari dari temannya yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, lari daripada teman dan anak-anaknya. Bingung dewi-dewi. Mboten usah maaf mboten usah ado-adotan padang mahsyar nggih, mboten usah. Lek misale ten mriki nanti kan kita ini di Malang ini ada lindu, entah berapa bulan yang lalu kan wonten lindu. Kena lindu namung gangsal menit mawon mungkin wis bingung, wis metu mencar kabeh. Sing masak tengah-tengah masak, waduh, melayu ditinggal masakane. Sing ten jeding nggih maaf kadang keluar dari kamar mandi dalam keadaan
telanjang saking gentingnya napa keadaan lindu niki. Wong nate singen ten pondok niku sanes lindu, lampune mati, lampune pecah. Ten jeding jam 12 apa jam niku wis bingung jerit lari-lari. Wis metu mboten semerep ndamel pakaian apa mboten. Lho niki hanya sebatas napa lindu atau lampu mati, apalagi niki dibangkitkan setelah lama tidur. Kemudian ketika bangkit bingung dewe-dewe. Saking dahsyatnya keadaan saat itu. Nah, pun nilai itu ya kullukum arin illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Ya apa namanya, bisa pakaian tadi, pakaian batin yang diberi ketakwaan, amal soleh. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Allah mengajarkan kepada kita kalau bisa urusan apapun, sekecil apapun masalah, kita minta kepada Allah. Dan Allah senang, Pak, ketika kita Allah dimintai napa kebutuhan-kebutuhan kita. Fastaksuni, urusan pakaian kalian Gusti Allah kalian njaluk nang aku. Minta, ya Allah, kula pengin pakaian ya Allah. Mboten napa niku. Bahkan lek itu Kanjeng Nabi jangankan pakaian. Maaf sandale pedhot ae niku lek saged njaluk ten Gusti Allah. Karena Allah niku senang ketika kita selalu meminta kepada Allah. Menunjukkan hamba ini butuh kepada Allah. Berbeda kalau kita minta kepada manusia, paham? Wonten bait syair kula supe bete apa namanya? Supe kula. Kalau manusia ya dimintai sekali, dua kali dikasih, tiga kali ya sik ngeki tapi mbek rada mangkel. Yo gimana kan ngoten. Ping 4, ping 5, waduh sampean jauh tok ae ngoten lek menungso niku. Tapi lek Gusti Allah mboten. Semakin kita meminta, semakin kita memohon, niku Allah tambah remen, Allah tambah senang. Justru wal iyadzubillah kalau kita jarang meminta. Di antara tanda salah satu Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita, salah satu tanda Allah tidak ingin memberikan pemberiannya kepada kita, kita dijauhkan daripada hidayah meminta. Di antara salah satu tanda kula kalian panjenengan ini tidak diinginkan kebaikan atau tidak ingin diberi pemberiannya oleh Allah, kita dijauhkan dari hidayah meminta. Maksudnya nopo? Jarang kita minta kepada Allah. Ini tanda bahwasanya kita ini tidak diingini diberikan pemberiannya oleh Allah. Makanya dalam doa-doa yang disebutkan dalam kitab ini, mulai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, masuk kamar mandi, bangun tidur, termasuk menggunakan pakaian, semuanya meminta. Doa-doanya meminta, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ini permintaan sepele tapi fadilahnya sangat besar. Bahkan hadis sing wau kita waos niki, ketika orang menggunakan pakaian lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza, alhamdulillah yang telah memberikan pakaian kepadaku ini, warzaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada upaya dan tanpa ada kekuatan dariku. Napa fadilai? Mek maca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wah enak. Di sepuro dosa-dosane, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Tapi ingat, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah niki dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Karena kalau kita punya masalah dengan Allah, simple, gampang. Njaluk sepurane gampang. Istighfar, tobat, boten ngulangi malih, selesai pun. Kalau kita punya masalah dengan Allah. Nah, yang diampuni adalah tentu dosa-dosa kecil yang pertama, yang kedua dosa-dosa yang hubungannya kalian Gusti Allah. Tapi dosa-dosa yang hubungannya dengan manusia, dengan makhluk, dengan sesama, maka
Allah mboten derek-derek. Ya minta ridhonya, minta halalnya. Ketika kita menzalimi, mengambil haknya orang lain, ya kita minta maaf kepada sesama. Makanya tidak terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti sanjang dan para sahabatnya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Terus Nabi, tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang dia ketika bertemu dengan Allah membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala ibadahnya, tapi di dunia dia selalu menzalimi orang lain, menganiaya, menyakiti, ngrasani, napa malih mengambil hak orang lain, bahkan membunuh. Lah inilah orang yang bangkrut, karena nanti pahalanya yang dia bawa akan diberikan kepada orang-orang yang telah ia zalimi. Lah niku orang yang bangkrut. Lah kemudian tidak sampai situ saja. Ternyata dalam hadis bukan hanya pakaian saja, bahkan makanan pun tirosi Gusti Allah dalam hadis qudsinya, kullukum ja'iun, kalian semua ini lapar kecuali orang yang aku beri makanan. Makanya kata tirosi Gusti Allah, mintalah makanan kepadaku. Makanan pun niku nggih wonten makanan zahir, nggih wonten makanan batin. Makanan zahir yang kita makan sehari-hari yang masuk ke perut kita. Tapi makanan batin adalah makanan yang masuk ke dalam hati kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, apakah kalian tahu jika seseorang itu tidak makan dan minum selama 3 hari pasti dia akan mati? Dirasa Imam Ghazali, begitu juga hati. Hati ini kalau tidak dikasih makan dan minum, hati akan mati. Nopo makanan hati dan minumnya hati? Al-ilmu, adalah ilmu. Minimal 3 hari. Nggih mboten saged nggih seminggu pisan ngaos Jumat pagi insyaallah pun cekap niku. Pun cekap nggih. Pokoke pun ado-ado teko ilmune Gusti Allah nggih. Karena ancemane luar biasa niki lek terus Kanjeng Nabi saya di zamanun yafirruna ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman yang mana mereka ini umatku lari daripada orang ahli ilmu, gak gelem ngaji, gak gelem mengkaji ilmunya Allah. Lah ketika terjadi saat itu, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Maka kata Nabi, Allah akan menimpakan kepada mereka 3 perkara. Napa niku yang pertama? Yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengutus kepada mereka pemimpin yang zalim. Ketika umat menjauh dari ilmunya Allah. Makanya mantu niki lak napa namine zamane ngombe pil apa nggih. Mantune kata napa? Kata ngombe pil niku lho nggih. Pil napa mawon niku kan kata niki. Nggih. Nah, nggih niku wis. Nah, tapi lek teruse Habib Taufik aten pundi niku lek sebagian pil-pil niku kan kadang sesuai dengan napa khasiatnya. Obat linu, obat sakit gigi kan wonten tulisane apa nama? Khasiatnya untuk menghilangkan nyeri kan ngoten. Ketika diminum memang hilang nyerine sesuai dengan janji yang tertulis di obati. Tapi wonten pil lain kadang mboten sesuai janjine dengan yang tertulis kan ngoten nah. Nggih pil-pil niku lho Pak ya. Tapi lek tirose guru-guru kula kita ndak usah bahas niku, Bang. Entah sinten sing dipilih, sing penting ayo niki lho hadis Nabi niki wau. Kita gerakkan umat untuk mengkaji ilmunya Allah. Kita ajak mereka untuk mempelajari ilmunya Allah. Karena Nabi sing sanjang niki yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Ketika kita menjauh dari ilmunya Allah, Allah akan mengutus pemimpin yang zalim. Sehingga lek kepingin boten angsal pemimpin yang zalim, monggo ngaji sedanten, ngaji sareng-sareng, semua ngaji. Fa insyaallah niki janji Nabi.
Saya mboten bahas masalah niku nggih, niki ya bahas tentang hadis apa akibat kalau kita menjauh daripada ilmunya Allah. Lah yang kedua, hukuman yang Allah berikan kepada kaum yang menjauh dari ilmunya Allah, napa Allah akan mencabut keberkahan dari mereka. Sehingga uripe mboten barokah, umure mboten barokah, harta nggih gak barokah. Sing terakhir niki yang paling parah, wal iyadzubillah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Wal iyadzubillah min dzalik, bisa-bisa keluar dari dunia ini tanpa membawa iman, ya. Makanya fadilah, keutamaan ngaji kados ngeten niki wah besar. Lek kepingin tiga-tiganya tadi niku napa sae sedanten nggih monggo ngaji. Kemudian apa niku kula supini. Lah niku nggih ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang dimaksud diampuni dosanya adalah dosa yang berkaitan dengan Allah dan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar nggih kedah tobat. Dosa yang berkaitan dengan manusia ya hubungannya dengan manusia. Kemudian adab-adab memakai pakaian berikutnya ini disingkat mohon karena adabnya itu kewata. Yang paling utama adalah disebutkan di sini yustahabbu an yabtadi'a fi lubsis thawbi wan na'li was sarawil wasyibhiha bil yamin. Disunnahkan ketika kita ingin memulai memakai pakaian, celana, sandal dan lain sebagainya, diupayakan lek saged kanan riyin. Ya. Menggunakan dimulai dari kanan terlebih dahulu. Kalau melepas itu semua kiri dhisik ngoten lho. Nah, ini penting, sepele tapi fadilahnya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamunu fi sya'nihi kulli. Nabi niku seneng memulai dengan yang kanan dalam semua urusannya. Sehingga ketika kita melakukan hal yang sama, ketika kita itu melakukan apapun dari kanan terlebih dahulu, maka kita termasuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ulama, orang yang mengikuti orang yang baik, maka dia pun juga akan menjadi orang yang baik. Tasyabbuh bil akhyar, paham? Mengikuti orang yang baik, maka dia juga akan menjadi orang yang baik. Lek saged semuanya kanan, walaupun niki sepele tapi fadilahnya sangat besar. Sampai wonten sahabat itu ketika dia makan dengan tangan kirinya, kali Nabi ditegur, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan sahabat ini mengatakan tidak bisa ya Rasulullah. Las tatok itu saya tidak bisa, Bang. Apa kata Nabi? Ya wis lek ngono aku gak bakal iso mangan dengan tangan kananmu. Akhirnya sak terusé mboten saged makan dengan tangan kanannya, Bang. Ini pentingnya dengan atau apapun menggunakan dengan tangan kanan. Walaupun ketika dimulai dengan kiri dulu bagaimana nggih sah-sah mawon wong kelambian nggih kiri dhisik nggih boten napa, hanya saja hukumnya makruh. Bahkan sampai disebutkan di antara salah satu adab nggih, walaupun ini bukan dari Nabi, ini disebutkan dalam kitab An-Nujumuz Zahirah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Lek misalnya jenengan damel pakaian tidak sengaja kuwalik. Yo napa niku? Gak sengaja nggih. Ojo moro diwalik-walik no mboten. Gak sengaja kuwalik misale niku dianjurkan Fatihah tawasul kepada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Walik lu, walik rek. Niku saged tawasul Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Loh, napa tirose ulama nggih niki bukan dari Nabi, niki dari salafun saleh. Tirose napa orang yang menggunakan pakaian tidak sengaja kebalik nggih, kemudian tawasul kepada beliau, maka
fa insyaallah dia akan mendapatkan rezeki. Dan sanjangi ngoten sebutan dalam satu kitab karya Habib Zain Mustamid, kitab doa-doa yang bernama An-Nujumuz Zahirah. Tapi nggih niku wau aja moro diwali-walino dhewe cek oleh rezeki marang. Nggih mboten lek gak sengaja niki, lek mboten sengaja nggih. Lah, kemudian terakhir paham sampai disebutkan bab mayaqulu li sahibihi idza ra'a alaihi thawban jadidan. Sampai bab apa yang diucapkan kepada temannya jika kita melihat teman kita itu memakai pakaian yang baru. Wonten nggih sanes donga saking ucapan saja yang disampaikan seperti yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memakai pakaian. Ditanya oleh Nabi, ajadidun hadza am ghusil? Pakaian yang kamu pakai ini apakah pakaian baru atau pakaian yang baru dicuci? Anyar apa sik tas metu kok cucian? Kata Sayyidina Umar, bal ghusil. Tidak ya Rasulullah, ini pakaian yang baru dicuci. Apa kata Nabi? Ilbas jadidan. Pakailah pakaian yang baru. Mboten napa, seperti yang sudah kita sampaikan. Pokok mampu, pokok mboten usah dipaksa-paksa, mboten usah napa di apa namine dipaksa tuku pakaian anyar sedangkan dia tidak mampu nggih. Ilbas jadidan wa'ish hamidan. Dan hiduplah dengan kehidupan yang terpuji wa mut syahidan dan meninggallah dalam keadaan syahid. Jadi mboten napa nggih menggunakan pakaian karena Nabi sendiri mengatakan kepada Sayyidina Umar, ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Saya teringat guru saya Al Habib Zain Mustamid niku niki kula nate sampaikan ten mriki lek mboten salah, beliau itu pakaiannya mesti rapi. Ten mriko kan di Medina pakaiannya kan tidak lepas dari napa namine gamis kan. Tapi beliau karena beliau itu pernah di Indonesia, lahir di Indonesia. Beliau sering pakai sarung, selalu pakai sarungan, takwan terus namel jubah. Mantune kok damel surban kados ngeten niki. Kadang damel imamah. Kemana-mana kalau keluar dari rumah, beliau pakainya seperti itu, Bang. Rapi, bahkan harum wangi. Napa malih lek kajengi salat Jumatan, Bang. Kebetulan kan kita yang selalu mendampingi. Lek kula sing kan sanes ngaji ten mriku. Kula niki khidmat mengabdi, Bang. Sing betaken sandale guru, Bang. Sing biasane napa lek Habib Zain niku loman. Di kantongnya selalu bawa uang 5 realan, 5 real baru. Mungkin lek ningali tiang ngoten butuh napa tiang sing boten mampu, mungkin rogo-rogo kesak ngeten parengan kang kula, kekno iku, kula sing bagian maringaken. Iku kekno iku ngoten. Loman beliau. Tapi nggih ngoten, pakaiannya nggih selalu rapi. Kemana-mana kan ndamel niku. Takwa, sarung kali jubah kali surban gitu niki. Iki mboten napa nggih, pakaian rapi normale lek kajenge Jumatan, kajenge menghadiri napa momen-momen seperti ngaji, hari raya, kajenge maulidan nggih. Iku sangat-sangat dianjurkan. Lah, niki saja sing saged kula sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan kalian Gusti Allah diparingi pakaian zahir dan pakaian batin nggih. Khususnya pakaian batin yaitu walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwalah yang paling utama, yang paling istimewa nomor malih sak mantune Ramadan, sehingga keistiqomahan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan terus akan kita lakukan sampai Allah mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
نافعا ووفقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمك في مزيد يا رب الحمد كما ينبغي سلطانك اللهم صل وسلم وزدنا نغنينا بالعلم وزدنا من الملك نتقنا بالله في عافيه ربنا اشرح لنا صدورنا ما شرحت به صدور الصالحين من بدك ويسر لنا امورنا ما يسرت امور الصالحين من بدك واهدي قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من بدك وسدد لسنتنا بما سددت به لسنة الصالحين من بدك بحق سيدنا وسلم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها بطن بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا واهلنا وذرياتنا وتب علينا انك التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك قابليها مثنين بها وتم علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنه ونجنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ودخلنا الجنه من الابرار يا عزيز يا غفار رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته